sahabat-sahabat kami, para panelis, hadirin hamba Allah yang dimuliakan. Lebih kurang 570 tahun lebih kurang tertulis di dalam kitab suci bahwa anak Nabi Ibrahim yang dikorbankan itu Ishak. Itu tertulis di teks kitab suci. Tidak ada satupun yang mengkritisi, dan pada akhirnya dalam tanda petik dia makan korban. Mayoritas ulama dan sahabat Nabi ketika menafsirkan ayat tentang kurban mengatakan bahwa yang dikorbankan itu Ishak, merujuk kepada keterangan Bible yang sudah syuhroh dan istifadah. Itu lebih kurang 570 tahun, bahkan bisa jadi lebih jauh. Hanya minoritas yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Tegas adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Dia katakan yang benar Ismail, dengan sederet argumen. Salah satu argumennya itu adalah di dalam Bible itu sendiri, kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 kalau tidak salah. Korbankanlah anakmu yang kau kasih, anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Diyakini teks yaitu Ishak adalah tambahan, sisipan. Pertanyaannya, kenapa mereka begitu kekeh dan tidak bisa dikoreksi mengatakan bahwa yang disembelih itu Ishak? Anak Ibrahim yang terkenal itu dua, Ismail dan Ishak. Kenapa mereka kekeh Bani Israel mengatakan bahwa yang disembelih itu Ishak? Karena dia memang nenek moyangnya dia sendiri. Sebab kalau Ismail itu nenek moyang Muhammad, tidak mungkin kata mereka. Tapi fakta membuktikan yang benar adalah Ismail yang disembelih. Apakah setelah Muhammad datang melakukan koreksi besar-besaran mereka berubah? Tidak. Sampai hari ini masih ada orang yang tetap kekeh sebagai muhibbinnya Ishak mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ishak. Nah, karena Ishak itu kan seorang pejuang sejati, berani mati demi firman. Ratusan tahun lamanya Sulaiman itu dicantumkan dalam buku sejarah mereka bahwa Sulaiman itu tukang sihir. Ketika seorang Muhammad datang, dia mengatakan Sulaiman Nabi terjadi polemik besar-besaran. Para ilmuwan, panelis dan penulis marah semua. Muhammad ini bikin kerusuhan orang. Muhammad ini bocah kemarin bikin masalah lagi. Kenapa? Karena sudah syuhroh dan istifadah bahwa Sulaiman itu tukang sihir. Wa ma kana illa sahiran. Dia tukang sihir. Lalu dibongkar sejarahnya oleh Rasulullah berdasarkan wahyu Allah. Tidak, Sulaiman bukan tukang sihir, tetapi justru ini gara-gara dulu ada Robitoh Saharah itu. Jadi ikatan tukang sihir yang berkumpul mencoba ketika Sulaiman berkuasa mereka tidak berdaya, kemudian mengirimkan kader mereka untuk menjadi PNS, pegawai negeri Sulaiman. Dimasuk ke situ, tugasnya memasang kitab-kitab sihir. Ketika Sulaiman wafat, mereka berpura-pura membongkar itu dan kemudian mengadakan konferensi pers. Saudara-saudara, bahwa ternyata Sulaiman itu menjadi raja yang hebat karena dia ternyata menggunakan alat-alat sihir ini, padahal dia sendiri yang memasukkannya itu, yang bikin sihirnya itu. Cuma pinter saja.
Jadi korbannya Sulaiman padahal dia sendiri. Saya terlalu panjang saya kira, insyaallah nanti akan menjadi tulisan karena sebetulnya sudah cukup lama. Saya tidak ada kaitannya bicara ini dengan yang sedang terjadi hari ini. Cuma memang biasanya kalau yang sedang hit biasanya ditunggu-tunggu. Pembicaraan kita ada sejarah umat Islam Nusantara bukan satu masalah, tapi hari ini memang ikan di dalam kolam yang sedang naik. Jadi kalau nanti yang ditunggu adalah Usman dari Banten, yang mungkin masalahnya itu. Terima kasih buat teman-teman semua. Ini kerinduan kami meneguhkan komitmen keislaman dalam bingkai kebangsaan. Kami adalah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi di balik Ahlus Sunnah masih ada Islam-Islam yang lain. Bagi pada suka, mereka saudara kita. Tetapi di Indonesia kita bukan cuma orang Islam, ada juga saudara-saudara yang lain. Selama mereka mengatakan bahwa Pancasila dasar negaranya, kemudian dilengkapi dengan Undang-Undang Dasar 45, ditambah dengan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, bagi pada suka itu harga mati. Dia saudara kita yang saudara. Jadi kalaupun hari ini mungkin ada yang terluka, ketahuilah lukamu itu juga adalah tangisanku, tapi aku sangat ingin kau sembuh dari penyakitmu, karena aku tidak mau negeri ini dikotori oleh orang-orang yang sakit. Kita semua sakit, dan hari ini para dokternya sudah kami undang. Insya Allah penyakit-penyakit sejarah akan kita sembuhkan. Karena apa? Satu bangsa yang kehilangan sejarah, dia pasti akan kehilangan arah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.